Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Desember 2024 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat kedua di bulan Desember, kita akan merenungkan tentang bagaimana orang-orang yang tidak mau terlibat, entah oleh pewartaan Yohanes maupun juga pewartaan Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan bacaan Injil yang disediakan bagi kita hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan hari ini berbicara tentang orang yang tidak mau terlibat. Dan ketika kita tidak terlibat, maka sebetulnya kita tidak mempunyai arti apa-apa. Karena mencintai itu berarti terlibat, berarti peduli. Maka ketika kita tidak terlibat, sebetulnya kehadiran kita tanpa makna. Kita memang mungkin tidak melakukan kesalahan, tetapi juga berarti tidak melakukan apa-apa. Maka sebetulnya Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita supaya semakin peduli, semakin mengasihi, semakin terlibat. Mengasihi itu berarti terlibat. Ketika ada orang lain berduka, kita ikut berduka. Maka dalam salah satu hasil dokumen dari Konsili Vatikan, kita mendengar ungkapan bahwa kegembiraan dan harapan manusia zaman ini menjadi kegembiraan dan harapan para pengikut Kristus juga. Dan itulah wujud cinta kita yang pertama. Kita peduli dan kemudian kita terlibat. Seandainya kita itu begitu hebat, tetapi kita tidak peduli, maka kita tidak punya arti. Peduli pun dan terlibat pun, mestinya kita memilih peduli dan terlibat kepada mereka yang membutuhkan. Maka kita semua diajak, mari kita peduli, mari kita terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan, orang yang kurang beruntung, orang yang prasejahtera, saudara kita yang perlu mendapatkan perhatian entah karena sakit,
entah karena membutuhkan kesejahteraan karena masih dalam kondisi prasejahtera. Ketika kita terlibat dan peduli, pada saat itu hidup kita berarti. Paling tidak kehadiran kita bermakna bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi kalau kita tidak peduli, tidak terlibat, mungkin kita merasa nyaman karena tidak terganggu. Tetapi kehadiran kita tidak membawa arti apa-apa. Bagi mereka yang membutuhkan, kehadiran kita membawa harapan. Maka sebetulnya dengan peduli dan terlibat saja kita sudah memberi harapan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang begitu miskin sehingga kita tidak bisa terlibat dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita mempunyai waktu, kita mempunyai kehidupan, kita mempunyai pemikiran. Kalau kita tidak mempunyai materi untuk dibagikan, kita juga mempunyai hati, sehingga kita bisa terlibat, hadir dan peduli, meneguhkan mereka. Dan kemudian di dalam dialog, kita bisa menemukan solusi yang perlu untuk persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Tuhan sendiri peduli kepada kita. Itu dasarnya. Ketika kita berada di dalam dosa, ketika kita membutuhkan keselamatan, dan kita tidak mampu bangkit, maka Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang peduli kepada keadaan kita, dan kemudian mau terlibat. Bahkan ia menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Karena dengan cara itu kemudian Tuhan bisa mengangkat dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Maka Tuhan peduli, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu menahu dan membawa harapan kepada kita. Tuhan bergaul, mengenal, dan datang untuk melayani, bukan untuk menghakimi dan sekedar menilai dari jauh. Tetapi Tuhan melepaskan kuasanya dan mau terlibat secara penuh di dalam kehidupan kita. Bukan hanya menghakimi, tetapi bertindak menyelamatkan. Dan itulah pola yang ditawarkan kepada kita. Ketika ada persoalan, kita tidak cukup hanya menilai, menghakimi, dan kemudian lepas tangan. Kita diminta ketika mengalami dan melihat, boleh kita menilai, tetapi kemudian kita terlibat berdasarkan kepedulian kita. Pada saat itulah kita menjadi seperti Tuhan, yang peduli dan terlibat. Dan itulah wujud kita mengasihi saudara-saudari kita, terutama mereka yang sungguh membutuhkan kehadiran kita. Sekarang ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Kita bukan hanya mencari damai, tetapi kita membawa damai. Kalau kita tidak menemukan kedamaian, kitalah yang membawa damai sejahtera. Ketika kita tidak menemukan sukacita, kitalah yang membawa sukacita. Ketika kita tidak melihat harapan, kitalah yang harus membawa harapan. Disitulah wujud cinta kita menjadi nyata, yaitu di dalam keterlibatan dan di dalam kepedulian kita. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan, memikul salib, dan kemudian peduli menyelamatkan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Pertama-tama bukan menyelamatkan diri sendiri, karena barang siapa menyelamatkan nyawa malah akan kehilangan. Tetapi
terlibat dan peduli, ikut mencari solusi dan menyelamatkan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan pada waktu itulah justru kita menemukan keselamatan kita sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan sendiri untuk peduli dan terlibat, mengasihi, mencari solusi bersama demi kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Desember 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.